saya Putri Suwayuni dengan NIM 190101050556 dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ABK atau Anak Berkebutuhan Khusus. Ya, sebelum kita memasuki penjelasan lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih ABK itu. Baik, jadi ABK atau Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau pertumbuhan atau perkembangan yang dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya. Oke, baik. Jadi anak berkebutuhan khusus atau ABK biasa juga disebut dengan istilah disability. Nah, istilah disability ini berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai makna different ability yang didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Serta difabel juga belum tentu digolongkan sebagai cacat. Difabel atau disability juga meliputi gangguan keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Jadi, disabilitas adalah fenomena kompleks, sedangkan penyandang cacat adalah orang yang memiliki kelainan fisik ataupun mental. Nah, penyandang cacat dibagi menjadi 3, yaitu ada penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental. Jadi disabilitas disabilitas itu memiliki arti yang luas dan tidak hanya digolongkan oleh orang-orang yang cacat saja. Nah, ada juga loh hak-hak penyandang disabilitas. Nah, dalam ruang lingkup suatu negara, penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang hak asasinya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam semua konsep, manusia dianggap sama dengan berbagai keunikannya. Dalam sudut pandang pendidikan, penyandang disability langsung diarahkan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah luar biasa atau biasa disebut dengan SLB, yang dimana pendidikan di sekolah SLB itu dalam cara pandang disabilitas, semua siswa diperlakukan sama. Oke, baik, jadi itulah tadi pengertian dari pendidikan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam klasifikasi dari ABK. Nah, klasifikasi yang pertama yaitu ada tunanetra. Nah, di mana tunanetra ini yaitu istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Nah, berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra ini dibagi menjadi 2, yaitu buta total atau total blind dan masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Nah, itulah tadi pengertian dari tunanetra. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam apa penyebab dari tunanetra tersebut. Jadi di sini ada 2 penyebab dari tunanetra. Yang pertama yaitu faktor endogen, di mana faktor endogen ini merupakan faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seseorang anak dalam kandungan atau yang disebut juga dengan faktor genetik. Selanjutnya ada faktor eksogen atau faktor dari luar seperti penyakit atau yaitu virus rubella yang menjadikan seseorang mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi yang akan mengganggu saraf penglihatan anak. Selanjutnya yang kedua yaitu kecelakaan, di mana kecelakaan ini kecelakaan fisik akibat tabrakan atau jatuh yang berkaitan langsung dengan saraf penglihatan yang diakibatkan dengan rusaknya saraf tubuh atau saraf tulang belakang yang berkaitan erat dengan fungsi saraf tunanetra. Selanjutnya kita masuk ke dalam interaksi tunanetra, di mana anak tunanetra ini lebih memilih berinteraksi dengan orang dewasa dikarenakan orang dewasa mampu memahami keadaan dari anak tunanetra ini dibandingkan dengan teman sebayanya. Kemudian orang dewasa juga mampu menggunakan bahasa isyarat
yang dipahami oleh anak tunanetra tersebut. Klasifikasi yang kedua yaitu tunawicara, di mana tunawicara ini yaitu suatu kelainan baik dalam pengucapan atau biasa disebut dengan artikulasi bahasa maupun suara dari bicara yang tidak normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi. Selanjutnya di sini ada beberapa penyebab dari tunawicara. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor sentral yang berhubungan dengan susunan saraf pusat atau ketidakmampuan berbahasa yang spesifik. Di keterbelakangan mental ini yaitu autisme atau defisit dalam perhatian dan hiperaktif serta mengalami gangguan fungsi kognitif. Selanjutnya ada faktor periferal, di mana faktor ini mempunyai gangguan sensoris atau fisik dengan gangguan pendengaran, gangguan penglihatan atau gangguan fisik dan gangguan motorik yang berhubungan dengan bicara. Selanjutnya ada faktor lingkungan dan emosional yang dikarenakan oleh faktor lingkungan dan psikologi, antara lain yaitu penelantaran dan penganiayaan masalah perkembangan perilaku. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor campuran yang dikarenakan di sini ada berhubungan dengan sentral, peripheral, dan faktor lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi tunawicara. Di klasifikasi tunawicara ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama keterlambatan bicara. Keterlambatan bicara ini seseorang yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bicaranya jika dibandingkan dengan anak seusianya. Kemudian yang kedua yaitu gagap. Nah, gagap ini banyak kita temui di masyarakat, yaitu biasa ditandai dengan anak yang kekacauan dalam berbicara, biasanya berupa bicaranya itu terlalu cepat atau tidak terstruktur. Kemudian yang kedua yaitu kehilangan kemampuan berbahasa. Di kehilangan kemampuan berbahasa ini mulai dari kesalahan dalam inti pembicaraan sampai tidak dapat berbicara sama sekali. Kemudian poin keempat yaitu kelainan suara. Kelainan suara di sini ditandai dengan perbedaan dengan anak normal yang ditandai dengan kelainan nada atau biasa yang disebut pitch. Nah, di kelainan nada bicara ini dapat berupa nadanya itu terlalu tinggi, terlalu rendah, atau monoton. Kemudian yang kedua yaitu kelainan kualitas suara. Di kelainan kualitas suara ini warna suaranya berupa serak, lemah. Selanjutnya yaitu kelainan keras lembutnya suara. Di kelainan keras lembutnya suara ini dapat berupa suaranya itu terlalu keras atau terlalu lembut. Selanjutnya kita masuk ke cara belajar tunawicara. Di cara belajar tunawicara ini kita dapat memakai 3 metode, yaitu yang pertama ada metode strategi deduktif, yang dimana metode ini yaitu metode ceramah. Kemudian yang kedua yaitu metode induktif, yaitu sebuah pembelajaran yang bersifat langsung atau sangat efektif, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tingginya. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu strategi individual, yang dimana strategi individual ini pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri waktu dan tempat belajar siswa, baik itu indoor maupun outdoor. Selanjutnya yang di sini kita masuk ke dalam interaksi tunawicara, di mana interaksi tunawicara ini anak penyandang disabilitas tunawicara mempunyai kekurangan dari segi perkembangan kecerdasan karena faktor yang menyebabkan seseorang anak ini menderita tunawicara dan sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini perlu adanya pendidikan khusus untuk anak penyandang tunawicara agar kecerdasan dalam berkomunikasinya itu berkembang dan ia dapat berinteraksi dengan orang lain. Terus cara tunawicara berinteraksi ini menggunakan bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat bisa diperkenalkan kepada anak sejak usia dini dan anak sudah mulai bisa menyampaikan apa yang diinginkan melalui gerakan isyarat yang kita ajarkan tadi. Baik, selanjutnya kita masuk di klasifikasi ABK yang terakhir, yaitu ada di tunarungu. Di mana tunarungu di sini yaitu seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar
mendengarnya, baik itu sebagian atau keseluruhan, yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh pendengarannya, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat pendengaran baik itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Hal tersebut sangat berdampak terhadap kehidupannya secara kompleks, terutama pada kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi yang sangat penting. Nah, gangguan mendengar yang dialami anak tunarungu menyebabkan terhambatnya perkembangan bahasa anak, karena perkembangan tersebut sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke penyebab tunarungu. Di tunarungu ini bawaan yang biasa disebabkan oleh genetik atau keturunan dari orang tua dan terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh papasan suara keras dalam jangka panjang dan cedera, yaitu penyakit tertentu misalnya terkena infeksi. Kemudian bagaimana sih cara anak penyandang tunarungu ini berinteraksi? Jadi dapat kita lakukan untuk berkomunikasi kepada anak penyandang tunarungu yaitu cari perhatiannya, karena sangat penting untuk mendapatkan perhatian jika kita ini berniat untuk berkomunikasi dengannya. Kemudian sentuh atau tepuk pundaknya untuk memberi isyarat supaya anak tunarungu ini sadar ketika kita akan berbicara dengannya. Kemudian selanjutnya yaitu cari tempat yang tenang. Jika kita memungkinkan, pindah ke tempat yang lebih sunyi atau di tempat yang kurang orang atau interaksinya. Nah, di situ kita bisa memberikan komunikasi kita kepada anak tunarungu tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu sejajarkan wajah kita kepada anak tunarungu itu, karena ketika kita berkomunikasi anak, pastikan kita ini tidak terlalu dekat dengannya, karena supaya dia dapat melihat bahasa tubuh kita. Selanjutnya yang keempat yaitu kontak mata. Selama kita berbicara dengan penyandang tunarungu, jangan lepaskan kontak mata dan fokus Anda pada dirinya. Lepaskan media penghalang apa yang bisa mengganggu komunikasi Anda. Selanjutnya yang kelima yaitu berbicara dengan normal dan jelas. Jadi artikulasi kita kepada anak penyandang tunarungu itu harus jelas supaya anak tunarungu mampu membaca gerakan bibir kita. Nah, baik, itulah tadi penjelasan terkait anak berkebutuhan khusus atau ABK dan klasifikasi di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.